Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan video pemaparan materi dari mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Ibu Uswatun Hasanah SPD MPG, yaitu dengan judul Mengukur dan Menghitung Ukuran Tanda Sentral. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Ida Mauludiah, yang kedua ada Tati Matrifikati Nisa, dan yang ketiga ada Naini Nur Halimah. Subbab yang pertama yaitu menentukan mean, median, dan modus. Mean atau sering disebut dengan rata atau rata-rata yaitu rasio dari total nilai pengamatan dengan banyaknya pengamatan, atau dapat dihitung dengan perhitungan jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data. Notasi dari mean yaitu digambarkan dengan X atau garis X di bawahnya. Ada 5 macam jenis mean, yaitu yang pertama ada mean aritmatika terbobot, yang kedua ada mean aritmatika dari data berdaftar distribusi frekuensi, yang ketiga ada mean aritmatika dengan cara bersandi, yang keempat ada mean geometrik, dan yang terakhir ada mean harmonik. Selanjutnya median atau sering disebut dengan nilai tengah, yaitu ukuran pemusatan di mana suatu data terbagi menjadi dua samaannya. Median dapat diketahui dengan cara mengurutkan data dari nilai terkecil sampai terbesar, lalu baru mencari nilai tengahnya. Notasi dari median yaitu MI. Terdapat 2 macam median, yaitu yang pertama median data tunggal, dan yang kedua median dari data distribusi frekuensi. Selanjutnya modus. Modus atau sering disebut dengan mode merupakan data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dari pengamatan yang diperoleh. Notasi dari modus yang sering digunakan yaitu MU. Terdapat 2 macam modus, yaitu modus data tunggal dan modus dari data terdistribusi frekuensi. Subbab yang kedua yaitu menentukan mean, median, dan modus. Cara menghitung mean dengan rumus umum dilambangkan dengan X sama dengan X1 plus X2 plus X3 hingga Xn dibagi N sama dengan 1 per N elemen N I sama dengan 1 XI. Yang kedua rumus mean aritmatika terbobot yaitu X sama dengan F1 X1 tambah F2 X2 tambah F3 X3 tambah sampai dengan Fn Xn dibagi F1 tambah F2 tambah F3 sampai Fn, atau sama dengan elemen N I sama dengan 1 Fi Xi per elemen N I sama dengan 1 Fi, di mana X merupakan rata-rata, Xi merupakan data ke I dengan I yaitu data ke 1, 2, 3 hingga N, Fi sama dengan frekuensi ke I dengan I angka-angka tersebut jumlah data. Rumus yang ketiga yaitu mean aritmatika dari data berdaftar distribusi frekuensi. X sama dengan elemen N I sama dengan 1 AI dikali Fi dibagi elemen N I sama dengan 1 Fi dengan keterangan X merupakan rata-rata, AI yaitu tanda kelas ke I, Fi merupakan frekuensi dari kelas ke I. Rumus yang keempat yaitu mean aritmatika dengan cara sandi, yaitu dengan cara X sama dengan A0 ditambah D dikali elemen Fi kali Ci dibagi elemen Fi dengan keterangan X merupakan rata-rata, AO merupakan tanda kelas dengan C sama dengan 0, Ci yaitu sandi 0 kurang lebih 1 kurang lebih 2 dan seterusnya, D yaitu lebar interval kelas, Fi yaitu frekuensi kelas ke I. Yang kelima ada rumus mean geometrik yaitu G sama dengan N akar X1 kali X2 sampai Xn. Rumus mean yang terakhir yaitu mean harmonik, yaitu H sama dengan N dibagi elemen N, di mana I sama dengan 1 dikali 1 per Xi. Selanjutnya rumus median data tunggal. Jika N genap menggunakan rumus ME sama dengan X dikali N per 2 ditambah X dikali N per 2 plus 1 dibagi 2. Jika N ganjil yaitu dengan rumus ME sama dengan X dikali N per 1 dibagi 2, di mana X1 adalah data terkecil dan Xn adalah data terbesar, sedangkan Xk adalah data terkecil ke K.
MO sama dengan L1 ditambah D dikali delta 1 dibagi delta 1 plus delta 2 dengan keterangan MO sama dengan modus, L1 sama dengan batas bawah dari kelas modus, D sama dengan lebar interval kelas, delta 1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dan delta 2 yaitu frekuensi kelas modul dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Saya Ida Mauludia akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu kuartil, desil, persentil, dan jenjang persentil. Kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama. Setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga akan ada titik pembagian kuartil, yaitu kuartil bawah atau kuartil pertama, kuartil tengah atau kuartil kedua, dan kuartil atas atau kuartil ketiga. Untuk mencari letak kuartil dengan menggunakan rumus, data ke I dalam kurung N plus 1/4. Selanjutnya desil. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga akan terdapat 9 titik pembagian, yaitu desil 1, desil 2, desil 3, hingga desil ke-9. Desil dibagi menjadi 2, yaitu desil data tunggal dan desil data berkelompok. Untuk desil data tunggal, kita dapat mencari letak desilnya dengan menggunakan rumus data ke I dalam kurung N plus 1/10. Selanjutnya yaitu persentil. Persentil adalah membagi sekelompok data menjadi 100 bagian yang sama banyak, sehingga terdapat 99 nilai pembagian yang disebut persentil. Kemudian terdapat 2 macam persentil, yaitu persentil data tunggal dan persentil data berkelompok. Untuk persentil data tunggal, kita dapat melihat letaknya dengan menggunakan rumus data ke I dalam kurung N plus 1/100. Kemudian untuk data berkelompok, kita dapat melihat letaknya dengan rumus I kali N per 100, dan untuk mencari nilainya kita dapat menggunakan rumus sebagai yang ada di PPT tersebut. Sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tendensi sentral. Adalah nilai tengah yang menjadi pusat suatu distribusi frekuensi data. Dikatakan juga bahwa tendensi sentral adalah kecenderungan memusatnya skor-skor yang ada dalam suatu distribusi frekuensi data. Nilai-nilai tendensi sentral dari kumpulan data atau distribusi frekuensi data merupakan nilai-nilai yang menggambarkan letak dalam distribusi data. Ada beberapa macam tendensi sentral, yaitu rata-rata, hitung atau mean. Selanjutnya skor tengah atau median, kemudian skor yang paling banyak atau modus atau mode. 3 macam tendensi sentral tersebut digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu distribusi frekuensi data kuantitatif yang berupa angka-angka. Yang pertama adalah mean hitung atau rata-rata hitung. Mean hitung atau lebih dikenal dengan rata-rata merupakan ukuran pusat data yang paling sering digunakan karena mudah dimengerti oleh siapa saja dan perhitungannya pun mudah. Cara menghitung mean hitung: jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Yang pertama, mean hitung untuk data tunggal. Mean dihitung dengan menjumlahkan seluruh angka data yang selanjutnya dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data untuk data sampel disebut sebagai ukuran sampel yang disimbolkan dengan huruf N. Data populasi disebut dengan ukuran populasi yang disimbolkan dengan huruf NK. Yang B, mean hitung untuk data berkelompok. Menghitung mean memang lebih menguntungkan apabila dihitung dari data yang belum dikelompokkan, karena hasil hitungannya lebih mencerminkan fakta yang sebenarnya. Untuk data berkelompok, mean hitung dihitung dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode biasa, metode simpangan mean, dan metode Coding. Yang kedua adalah median. Berbeda dengan mean, perhitungan median tidak dilaksanakan dengan melibatkan seluruh angka data, namun lebih menekankan pada posisi atau letak data. Median adalah nilai tengah dari data yang ada setelah
Data diurutkan. Median merupakan min apabila ditinjau dari segi kedudukannya dalam urutan data. Median ditulis singkat atau disimbolkan dengan ME atau MD. Cara mencari median dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Yang A. Median data tunggal. Median untuk data tunggal dapat dicari dengan pedoman sebagai berikut. Jika jumlah data ganjil, mediannya adalah data yang berbeda. Yang ketiga adalah modus atau mode. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus sering ditulis singkat atau disimbolkan dengan huruf MO. Jumlah data bisa tidak mempunyai modus. Mempunyai satu modus disebut unimodal. Mempunyai dua modus disebut unimodal. Atau mempunyai lebih dari dua modus, yaitu multimodal. Cara mencari modus dibedakan antara lain data tunggal dan data berkelompok. Ketiga macam bilangan tendensi sentral itu mempunyai kegunaan yang berlainan, masing-masing sebagai alat dalam kegiatan penelitian untuk mendeskripsikan kelompok. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.